seorang MM akhirnya juga penyidik menetapkan dan dia juga jadi tersangka dan ditahan perkara atas laporan dokter gadis dugaan ada 3 pasal itu undang-undang ITE, pemerasan dan TPPU. Abang melihatnya dari sisi hukumnya gimana sih, Pak? Ya, kalau kita melihat dari sisi hukum terkait dengan laporan Dr. Reza Gladys terhadap MN, ya kalau kita melihat dari di media ya, sekarang ini kan MM sudah ditahan. Tentu saya pikir penyidik telah melakukan secara normatif dan dasar penahanan tentu ada pasal-pasal yang memang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu memang bisa ditahan. Dan kalau saya lihat perkembangan di media memang alasan yang sangat telak untuk penyidik ini penahanan karena saya melihat itu bahwa MN ini kurang kooperatif ya di dalam hal proses mendukung proses lancarnya proses penyidikan ini. Jadi itu yang menjadi salah satu alasan secara hukum dan hukum acara bahwa MN ini ditahan. Bang, ini kan juga ada laporan dari situ kan soal skincare nih Bang. Abang mulai dari kata skincare dan akhirnya dia mau mentransfer uang sebesar 4,5 M. Dasarnya apa sih Bang secara hukumnya? Kenapa dia bisa mentransfer itu kalau perkara kasusnya itu atau skincare itu ada masalah loh Bang? Kalau yang kita lihat perkembangan di media ya, kalau nggak salah laporan Dr. Reza ini kan ada 3 pasal ya, ada tentang undang-undang ITE, ada pemerasan, ada TPPU ya. Jadi kalau kita masuk kepada salah satu unsur pemerasan, yang dimaksud dengan pemerasan ini kan ada upaya paksa dari sisi orang, ya kan, terhadap orang lain dengan upaya paksaan ini kan upaya tekanan atau ancaman sehingga orang yang dipaksa tekan ini dengan terpaksa harus menyerahkan sesuatu, dan sesuatu itu yang tentu bernilai apa berupa materi atau barang, dan itu sudah beralih, artinya sudah beralih, disitulah terjadi terpenuhi unsur pemerasannya. Tapi kan kalau perkara maksudnya kalau skincare itu tercantum BPO, kenapa sih bisa dikatakan dia harus mentransfer? Bang, itu kan juga jadi pertanyaan. Abang melihat bagaimana Bang sendiri dan gadis itu ya realnya merasa benar atau salah nggak sih Bang? Kalau saya melihat dari sisi kacamata hukum, tentu kenapa Dr. Reza Gladys ini sampai mau menyerahkan, kalau nggak salah 4M itu ya, yang awalnya saya dengar di media tadinya kan diminta 5M, cuma ada negosiasi menjadi 4M. Sebenarnya benar juga, jadi bagi kita yang, bagi masyarakat awam, apalagi masyarakat yang sedikit tahu tentang hukum, bisa juga berpikir tanda kutipnya ini, kenapa Dr. Reza Gladys ini sampai mau menyerahkan itu kan cukup besar lah 4M ya, kalau misalnya di dalam produknya itu memang tidak ada masalah. Artinya kalau tidak ada masalah, saya pikir sekalipun MN ini ngomong bagaimana ngomong di media tentang produknya skincare ini, tentu dia nggak perlu takut. Ya itu menurut saya. Jadi ya mungkin, namun perkara ini kan sudah ditangani penyidik di Polda Metro Jaya ya. Tentu penyidik Polda Metro Jaya ini kan sangat profesional ini. Tentu kalau mereka melakukan suatu penahanan, apalagi sudah sampai melakukan penahanan, dari misalnya dari awalnya dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan sehingga statusnya dibuat jadi tersangka dan ditahan, tentu penyidik ini kan udah sangat mempunyai itu kan ada prosedurnya tuh, ada gelar perkara dulu, setelah perkara ada tersangka, setelah itu baru dia lakukan penetapan untuk ditahan. Itu udah pasti melalui mekanisme yang menurut saya ya udah melakukan mekanisme yang benar. Tapi apakah di sini penyidik udah melakukan
mekanisme yang benar, itu bisa dipertanyakan ke penyidik. Secara dari sisi pihak dari NM sini kan lagi ada proses penahanan 20 hari ke depan. Namun dari pihak NM itu sebagai lawyernya sendiri bisa lapor balik nggak sih bang dengan perkara ini? Ya tentu kalau mereka ada keinginan, siapa yang dilapor? Untuk gadisnya sendiri. Itu harus pertama, ya kalau dalam perkara yang ini ya, kecuali perkara yang lain ya. Kalau untuk perkara yang ini pasal yang sama, ya kan, perkara ini, kalau ada celah untuk mereka lapor balik, harus mereka buktikan dulu ini bahwa perkara yang sekarang ini yang laporannya si Dr. Reza ini tidak terbukti, artinya bisa dihentikan karena unsur tidak terpenuhi. Kalau ini bisa dihentikan, tidak terpenuhi, atau nanti misalnya ini di dalam proses persidangan pengadilan ternyata tidak terbukti dan ingkrah, mereka untuk membantu. Kalau dalam hal perkara yang sama, jadi ada perkara yang lain. Kalau dalam perkara yang lain, tentu kan bisa aja, bebas aja dia bisa aja laporin NM-nya. Kemarin kan juga dari pihaknya NM sebelum ditangkap juga dia sudah menaikkan salah satu sosmed bahwa dia siap untuk dipersidangan dan dia akan bongkar perkara skincare yang sekarang kita anggap juga ada motif dugaan bisa dikatakan dipakai itu tanpa ada BPO atau bisa menjadikan masalah kulit untuk para pemilik. Ini yang menarik. Kalau ada bisa memang dibuktikan oleh Nikita Mirzani bahwa Dr. Reza Gladys ini produknya itu adalah tidak sesuai dengan diatur dengan undang-undang kesehatan atau tidak terdaftar di Badan POM, itu bisa dilaporin. Kalau itu bisa langsung laporin, tak menunggu yang sekarang ini misalnya harus SP3, harus ingkrah, bisa langsung, itu kan perkara beda. Jadi bisa ya bang? Ya? Bisa. Saya pikir pengacaranya tahu itu. Bang, oke, sudah clear bang. Tapi kan sekarang juga dia akan mengajukan penangguhan penahanan yaitu melalui maka itu dapat bang untuk penangguhan. Jadi tentang masalah namanya itu kan permohonan penangguhan penahanan. Ini yang perlu dipahami ya. Namanya permohonan penangguhan penahanan itu adalah sifatnya cuma dapat memohon. Nanti masalah dikabulkan atau tidak ya tergantung penyidik. Tentu dasar permohonan penangguhan penahanan itu harus ada penjamin, ya kan? Penjamin keluarganya. Tapi tadi siapa yang penjaminnya? Anak dari Nikita. Saya pikir anaknya Nikita Mirzani ini kan masih bawah umur ya, 18. Saya pikir kalau sesuai dengan diatur dengan KUHP itu dia itu belum bisa bertindak untuk melakukan suatu masalah bertindak untuk melakukan suatu kuasa pun dia kan belum bisa kan melakukan suatu memberikan kuasa pada orang lain karena dia masih di bawah umur, jadi kurang pas kalau itu yang dibuat menjadi suatu penjamin, jadi kurang pas. Lebih baik mungkin dicari penjaminnya orang tuanya atau saudaranya dan memang benar-benar bisa menjamin bahwa dia itu kalau dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya itu tidak akan melarikan diri, bahwa dia akan kooperatif mengikuti proses penyidikan, tidak menghilangkan barang bukti, kan itu yang harus dijamin. Kita kembali ke materi dikit bang, sedikit sebut Reza Gladys juga, ya kan? Banyak masyarakat atau netizen juga mempertanyakan juga dengan skincare sekarang bang. Kita poinnya sebenarnya benang merahnya juga masih mempertanyakan skincare itu bang. Maksudnya masih bertanya soal Reza Gladys berani untuk mentransfer atau membayar seorang Nikita Mirzani pakai gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan apa? Pertanyaan masyarakat dan itu harus dijawab secara hukumnya gimana nih bang? Ya ini namanya praduga tak bersalah ya. Jadi kalau memang nggak tahu apa pertimbangannya Dr. Reza Gladys ini sampai harus memberikan 4M terhadap Nikita Mirzani.
Padahal kalau saya dengar informasi dari rekan wartawan dan juga dari yang kita lihat media dan juga dari saya lihat cuplikan pernah dari Nikita Mirzani bahwa artinya Nikita Mirzani kan akan mengkomentari tentang produknya Dokter Reza ini dan masalah legalitasnya. Tapi kenapa dia harus misalnya harus sampai mau menyerahkan? Ya tentu ini mungkin paling pas ditanya langsung Dokter Rezanya, apa alasan dia harus sampai menyerahkan itu? Soalnya kalau kita kan belum tahu persis apa alasannya. Tapi kan dari sisi hukum atau analisa apa aja, dugaan ada kejanggalan nggak Bang? Ya kalau memang sekilas cuma karena Nikita Mirzani karena mengkomentari produk, terus karena mengkomentari tentang izin, kalau memang yang dikomentari itu misalnya tidak ada masalah di situ, saya pikir nggak perlu ada yang ditakutkan, kan begitu? Nggak perlu ada yang ditakutkan. Kalau dalam hal itu mau Nikita Mirzani ngomong apa kayak ngomong apa, tidak perlu harus ditakutkan di situ. Kalau memang tidak ada masalah, kan begitu. Tapi masalahnya apa? Ya kita nggak tahu. Coba kalian rekan wartawan tanya langsung Dokter Reza Gladys. Ya, oke, terakhir Bang, betul closing. Jadi dengan perkaranya penahanan seorang Nikita Mirzani dari sisi hukum secara abnormalnya kan dia sudah ditahan memakai baju oranye, dan pertanyaannya untuk memakai baju oranye aja tanpa memakai itu dengan sempurna dan dia juga tanpa diborgol gimana Pak? Jadi kalau masalah dia memakai baju oranye tidak sempurna, masalah itu kan masalah kerapian berarti ya. Dan tidak diborgol karena tentu penyidik kan memperhitungkan bahwa ini tidak akan mungkin langsung bisa upayakan melarikan diri, kecuali kalau seperti misalnya biasanya yang diborgol itu orang-orang yang melakukan kasus pembunuhan, teroris, nah itu bisa diborgol itu, ya kan? Tapi kalau yang begini mungkin dengan dikawal oleh beberapa penyidik bahwa Nikita Mirzani tidak akan bisa melarikan diri, kan begitu. Jadi kalau memang kita lihat di dalam ya ada di media dia misalnya nggak diborgol, ya mungkin pertimbangan penyidik itu. Jadi unsur dari ini banyak juga nih Bang, kemarin juga dari pihaknya ada salah satu dokter Oki juga minta pendampingan sama salah satu PH karena dia merasa ada dugaan takut terlibat Bang. Gimana Bang dengan kata proses penyidikan ini yang sedang lagi diproses, ada orang-orang di belakang ini Bang yang kita juga akan terlibat juga? Oh, Dokter Oki ya? Iya. Kalau masalah Dokter Oki yang ini yang kalau nggak salah yang perantara mengkomunikasikan Nikita Mirzani dengan Dokter Reza Gladys ini ya. Jadi tentu udah dipanggil ya? Udah dipanggil? Iya. Dokter Okinya udah dipanggil? Akan dipanggil. Belum dipanggil, tapi juga ada pendampingan menampingi seorang PH karena dia merasa akan ada terlibatan, dugaan akan ada keterlibatan itu. Ya kalau memang saya juga udah lihat di media yang kuasa hukumnya itu kan rekan saya juga Pak Sunan Kalijaga ya. Jadi saya pikir kalau itu udah benar, saya pikir langkah tindakan Dokter Oki itu sudah benar, segera menunjuk kuasa hukum untuk melakukan konsultasi kan. Jadi sebenarnya untuk konsultasi sekalipun belum dipanggil itu saya pikir satu tindakan yang sangat benar. Seharusnya begitulah. Kalau ada merasa ada keterlibatan sebelum dipanggil udah harus segera konsultasi dengan pengacara supaya benar-benar bisa dianalisa, dibahas kemana arahnya. Jadi itu udah langkah yang tepat menurut saya Dokter Oki memilih rekan saya Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya. Bang, lahir Bang, abang juga kasih lah punya seseorang dari wanita anak yang pakai skincare, ya kan? Abang punya pandangan kan maksudnya untuk atas skincare untuk masyarakat luas untuk memakai atau tidak dengan banyak juga pengaruh-pengaruh itu sendiri Bang. Ya kan minta pendapat dengan skincare yang sekarang juga sedang beredar Bang. Apakah harus PPO, apa harus gimana dengan prosedur lembaga sendiri? Ya kalau saya pikir tentang memang lagi booming ya tentang skincare ini ya untuk masalah kaum wanita yang mulai remaja sampai ibu-ibu yang memang lagi sangat booming, tapi ya harusnya
sebagai orang yang produk skincare ini harus juga punya tanggung jawab moral sebagai manusia. Jangan sampai artinya untuk terlalu mementingkan kepentingan keuntungan, akhirnya menghalalkan segala cara. Itu jangan sampai begitu, karena korbannya kan masyarakat konsumen. Jadi ya saya menghimbau kepada semua pengusaha skincare itu bagus, artinya karena itu kan ya sangat dibutuhkan oleh generasi muda sekarang karena lagi tren ya. Tapi cobalah para pengusaha-pengusaha ini melakukan produk ini yang benar. Yang benar itu yang sesuai dengan aturan regulasi undang-undang kesehatan. Artinya jangan sampai berdampak negatif terhadap konsumen. Ya kan? Jangan sampai ada bahan-bahan yang bisa membuat mengakibatkan suatu yang hal yang tidak baik terhadap pengguna, konsumen terhadap kulitnya kan. Itu satu. Kedua, jangan sampai ada melakukan suatu kebohongan atau melakukan suatu produk-produk yang palsu. Akhirnya sebenarnya tidak akan berdampak karena mereka jagonya marketingnya yang membeli, tetapi dampaknya tidak ada. Itu kan juga nggak bagus. Jadi saya pikir seperti saya bilang tadi, saya himbau kepada semua pengusaha skincare ini, pertama satu, supaya mengikuti semua aturan regulasi undang-undang yang ada di Indonesia tentang kesehatan. Kedua, coba berlaku secara jujur supaya benar-benar ini berdampak baik ya, jangan berdampak buruk, berdampak baik terhadap para konsumen yang mempergunakannya. Bang, itu juga Bang, ya kan, jadi pertanyaan, kalau orang kata pemerasan dengan kata skincare, apakah harus di hari itu juga dilaporkan, apa menunggu waktu dalam proses sebulan atau berapa bulan? Tidak juga. Jadi kalau sesuai dengan aturan undang-undang hukum acara kita maupun KUHP maupun KUHAP itu ada batas-batasnya. Misalnya ancaman hukuman 1 tahun itu ada batas waktunya, misalnya berapa tahun semakin kadaluarsa. Semakin tinggi ancaman hukumannya, semakin lama juga masa kadaluarsanya dilaporkan. Jadi saya sudah paham maksudnya. Jadi tidak harus begitu terjadi, tidak harus dilaporkan, harus dilaporkan. Jadi bisa saja menunggu waktu sesuai dengan batas yang diatur dengan undang-undang kita. Tapi kan ini proses kan dari tahap 2M, terakhir tahap lagi cash 2M. Itu kan ada proses Bang, dalam tanda kutip. Di situ kalau ada juga pemerasan, kan sudah ada unsurnya Bang. Kenapa kok laporan itu terlalu lama? Oh, jadi ini bertahap di bayarnya ya? Iya. Diserahkannya bertahap. Iya. Ya, kalau itu kenapa? Ya tentu seperti saya bilang tadi, itulah saya bilang kita nggak bisa jawab itu, karena yang jawab itu harusnya si Dr. Reza itu. Kenapa alasannya? Tidak langsung, kalau memang udah diduga ada suatu pemerasan, kenapa tidak harus laporkan? Harusnya dia yang harus pasti tanya itu. Tapi kita sebagai misalnya praktisi cuma bisa melihat, menganalisa. Ya seharusnya memang kalau memang merasa dia udah diperas, harusnya nggak perlu lagi bertahap. Makanya saya bilang nggak perlu lagi tahap kedua dilakukan. Semakin lebih banyak kerugiannya kan. Itu mungkin seperti saya bilang, kalau kita analisa hukumnya, mungkin ada sesuatu hal yang ditakutkan oleh Dr. Reza di sini kalau memang itu tidak diberikan. Nggak tahu yang takutkan apa, silakan tanya. Terima kasih Bang. Mantap.